Jis, jadi kan bisnis itu banyak problem ya. Banyak banget hal-hal yang perlu kita ketahui, kita pelajari ketika di lapangan ya. Kan ada tuh yang langsung praktek berbisnis dan lain sebagainya, belajar langsung apa ya? Learning by doing ya. Ya. Learning by doing. Nah, ketika learning by doing ataupun belajar sambil berpraktek itu ada problem-problem yang kayak misalkan apa namanya, duh ini tuh kok kurang laku, kenapa ya gitu. Apa yang salah ya, padahal udah produknya misalkan udah bagus, udah enak kalau misalkan makanan, kalau minuman gitu. Apa tempatnya udah strategis, tapi gimana sih kok nggak laku juga misalkan gitu. Iya. Konsumennya kemana sih gitu. Nah itu gimana tuh? Nah, konsumen itu datang beli produk kita atau jasa kita itu kan ada dua tipe. Yang pertama yang dia memang nyari tahu tempat kita. Misalkan dia mau beli skincare misalkan. Daerah sini ada toko skincare nggak ya, atau kosmetik gitu. Dia akhirnya nyari tahu di internet. Oh, ada nih di toko ini di Google Map misalkan. Datang kan gitu. Atau misalkan dia lagi jalan mau kerja misalkan. Tiba-tiba ada toko baru nih misalkan. Ternyata toko apotek misalkan. Nanti kalau misalkan beli obat kesini kan gitu. Nah, tipe ini adalah tipe yang ya konsumennya datang sendiri. Konsumennya datang sendiri ya. Setelah kita buka bisnis gitu. Ataupun misalkan bisnis online misalkan kita upload di Shopee atau di Tokopedia. Nah, ada netizen yang ngetik misalkan cari misalkan kaos murah, muncul tuh yang kita, nah dia akan beli. Nah, itu adalah tipe konsumen yang mereka datang sendiri ke kita. Yang kedua adalah konsumen yang kita yang nyari konsumen. Oh, jadi kalau yang pertama itu posisinya kita dicari konsumen. Ya. Gitu ya, kita dicari apa namanya, orang-orang gitu ya yang butuh ke kita. Yang kedua itu kita nih ada produk, ada jasa, kita yang harus nawarin ke mereka. Nyari calon klien kita gitu ya. Dan nawarin pun nggak mungkin mereka langsung beli. Walaupun ada lah orang yang mungkin langsung beli ada. Tapi cuma sedikit itu pasti. Nah, jadi kita itu nawarin itu tujuannya bukan untuk penjualan. Tapi buat mengenalkan. Untuk mengenalkan. Kalau misalkan di lokasi ini ada yang jual toko bangunan misalkan, kasih tahu. Bu, saya jualan toko bangunan nih, di situ baru buka misalkan, nawarin gitu. Atau misalkan iklan, atau pasang spanduk di jalan-jalan gitu ya, di belokan segala macam kayak gitu. Ada yang kita nyari gitu. Entah itu bagi brosur, bisa juga bagi brosur, atau via WA ke grup-grup. Misalkan bukanya, misalkan kita buka toko sepeda di Jakarta Selatan. Nah, kita otomatis masuk ke komunitas-komunitas sepeda di Jakarta Selatan gitu. Masuk grup-grup Jakarta Selatan gitu. Yang mungkin grup-grup ini kan orang-orang yang tinggal di deket toko kita lah gitu. Itu bisa dicari di internet, grup WA-nya mungkin ya. Atau bisa grup Facebook gitu. Nanti baru kita posting. Nah, itu kita mengenalkan bahwa kita jualan toko sepeda nih di sini gitu. Nah, mereka itu belinya itu mungkin sebulan 2 bulan kemudian gitu. Nggak langsung beli gitu. Nggak langsung beli. Nah, yang jadi pertanyaan para pengusaha adalah mereka udah promosi sebanyak mungkin, tapi kok nggak laku-laku. Nah, itu yang tadi pertanyaannya itu. Udah nyari sebanyak mungkin gitu ya, dengan cara marketing A, B, C, tapi kok masih belum naik nih penjualan. Gitu ya. Nah, kenapa nih? Nah, inilah yang bisa dibahas. Kalau misalkan yang konsumen yang nyari kita, ya itu mah gimana kita menempatkan bisnisnya ya. Posisinya harus strategis. Harus ada di sosmed misalkan, harus ada di map, Google Map dan lain-lain lah. Kalau itu ya, itu susah dikontrol sama kita lah. Ya itu mah udah rezekinya kita lah ya. Nah, kalau yang ini bisa dikontrol nih. Kesalahannya apa nih, bisa dianalisa. Ini mah benar-benar kita yang mengupayakan gitu. Kalau kita yang mengupayakan,
bisa terjadi kesalahan, bisa terjadi kekeliruan lah. Ya kayak matematik lah, kita bisa hitung lah ya. Ya kita bisa hitung gitu. Di mana salahnya, di mana benernya, Ya. apa kurangnya gitu ya. Betul. Bisa dihitung lah kayak gitu. Oke. Nah cara kita promosi, cara kita menawarkan ini harus ke orang yang mau beli produk kita. Nih contoh ya, misalkan kita jualan bahan bangunan, atau misalkan jualan kusen pintu mungkin ya. Masa jualan kusen pintu kita jualannya di grup pengajian ibu-ibu misalkan. Oke. Kan bisa aja ada yang beli, tapi kan tidak efektif gitu. Iya, ini namanya juga grup pengajian ibu-ibu gitu ya. Kalau misalkan kita jualannya kerudung misalkan itu kemungkinan besarnya yang beli itu lebih match-nya banyak. Iya, match. Sesuai. Yang ini kita produknya kerudung, yang ini ibu-ibu, terus pengajian lagi. Pengajian. Nah, itu. Nah, itulah yang disebut dengan target market. Kalau di istilah bisnis ya. Di istilah bisnis target market ya. Itulah yang disebut dengan target market. Jadi target market itu kita harus mengira-ngira siapa nih yang beli gitu. Siapa nih yang beli. Terus ketika udah ditentukan, dicek lagi apakah benar atau enggak nih orang ciri-cirinya seperti ini. Nanti kita cari tahu orang-orang ini tuh munculnya di mana gitu. Atau kebiasaan membeli barangnya gimana gitu. Dan para pelaku bisnis, terutama UMKM itu masih kebingungan dengan target market ini. Ya biasanya di bawah di UMKM kan langsung saya tuh jago masak nih. Ya udah deh bikin aja jajanan cilor misalkan gitu kan. Ya. Nggak mikirin target pasar kan. Ya. Tapi lebih ke tipe yang pertama tadi, yang konsumen nyari sendiri, betul. gitu ke kita gitu ya. Kan. UMKM kan masih kemungkinan banyak di level bawah gitu ya. Lebih ke situ kan. Kayak gitu. Iya. Jadi misalkan kita bikin cilor, habis itu misalkan kita buka gerobak lah, misalkan gerobak, terus diam di pinggir jalan nunggu pembeli datang gitu kan. Itu oke. Nanti banyak anak-anak yang lewat terus beli gitu ya. Iya. Target marketnya anak-anak bisa dibilang gitu, boleh lah anak-anak misalkan. Jadi secara tidak sengaja sebetulnya mereka tuh target pasarnya ada ya. Ada. Karena jualnya di pinggir jalan atau dekat sekolah gitu ya. Bisa dilihat lah, nih kebanyakan yang beli siapa nih? Oh ternyata anak-anak, atau misalkan ternyata ibu-ibu nih yang sering beli. Cuman kadang nggak dipikirkan aja. Iya, nggak dipikirkan aja. Nah itu kan kalau yang kita buka gerobak pinggir jalan, kita kan nunggu doang kan, nggak diupayakan lah untuk promosi gitu. Nah kalau misalkan dipromosikan mungkin bisa lebih laku lagi dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Kalau misalkan sebelumnya mungkin bisa ngejual 100 bungkus, bisa jadi mungkin 300 bungkus gitu ya. Kalau misalkan ditambah dengan diupayakan yang tadi. Gitu. Dengan usaha-usaha kita juga nyari gitu ya. Nyari. Nah, bisa juga misalkan usaha makanan dengan titip di kantin. Itu kan salah satu marketing mengupayakan lah kita. Iya. Ataupun misalkan kita bikin promosi di Instagram, di Facebook. Ya. Itu kan mengupayakan ya. Ya, misalkan telah buka gitu. Nah, telah buka cilor misalkan. Terus ada menu baru unik misalkan. Iya. Atau bentuk cilornya unik nih misalkan. Cilor super pedas misalnya gitu ya. Menu sangat pedas. Tantangan misalkan. Berapa ratus cabai. Ya gitu ya. Ya, yang promosi-promosi yang seperti itu yang mengundang orang yang mungkin dia nggak pernah lewat situ. Iya. Tapi karena penasaran akhirnya ke situ. Benar. Dan beli gitu. Benar. Yang orang di situnya mah tetap adem ayam aja, misalnya beli cilor yang biasa gitu ya. Tapi ketika kita misalkan tadi mengupayakan dengan cara marketing nyari gitu ya, iklan ke Facebook nih calon-calon para pelanggan baru misalkan ke grup-grup kuliner misalkan gitu ya. Kuliner kota misalkan. Kita ada di kecamatan mana misalkan gitu ya. Masukin ke grup Facebook kuliner kota kita. Ini ada cilor pedas. Ya. Apakah Anda berani misalnya gitu ya? Ya, kayak gitu benar. Akhirnya dari kecamatan yang lain gitu ya, dari daerah lain gitu, dari desa lain pada datang ke situ ya. Itu target market itu
seperti itu dan marketingnya itu seperti itu. Promosi ya, dengan cara mengupayakan. Nah, cuman ketika ditanya, kadang UMKM itu ditanya gini, ini produknya untuk siapa? Dia bingung menjawab itu karena nggak tahu gitu, bingung. Jadi jawabnya untuk semua orang katanya gitu. Iya. Kebanyakan sih gitu. Ini untuk semua orang, Pak. Mudahnya gitu ya. Memang sebenarnya bisa untuk semua orang. Ya. Gitu ya. Tapi semua orangnya itu siapa gitu ya? Semua orangnya itu siapa gitu. Yang secara mayoritas paling banyaknya itu yang mana gitu ya? Semua orang itu ya. Yang mana gitu. Apakah kakek-kakek gitu ya yang kebanyakan yang beli, misalkan yang beli cilor misalkan gitu ya, nenek-nenek apakah gitu ya? Nah, yang paling gampang kan menentukan dari umur. Dari umur ya. Iya. Dari misalkan untuk anak-anak, untuk dewasa. Nah, tapi umur pun juga masih terlalu umum. Cukup umum juga ya, masih umum. Iya, juga masih ya. umum. Nah, yang kalau pengalaman saya sih pribadi ya, target market itu yang paling menentukan adalah ekonomi seseorang. Yang beli itu ekonominya kayak gimana sih gitu? Oke. Apakah misalkan anak sekolah uang jajannya berapa misalkan? Ketika dinilai dari sudut pandang ekonomi nih ya. Ya, Strata ibaratnya penghasilannya lah ya. penghasilannya. Kalau misalkan anak-anak kan belum ada penghasilan nih. Ya. Dilihat dari uang jajannya. Uang jajannya cuma 5.000. Nggak mungkin dong kita jualan minuman misalkan harga 5.000. Iya. Habis dong uang jajan anak itu. Cuman buat minuman ya. Untuk satu dong, iya. Jadi nggak laku dong. Iya benar. Anak juga berpikir lah, anak-anak juga. Benar. Ya kita lah dulu waktu anak-anak ya gitu ya. Duh nggak muat nih, mendingan beli yang ini aja gitu. Iya. Dapat banyak kan gitu. Dikasih, zaman kita dulu ya dikasih uang misalkan 2.000 buat beli minuman 500, Ya. gitu kan, dibagi Ya. Anak kecil juga udah bisa ngerti tuh. Ngerti. Buat minuman 500, buat cemilan 500, buat makan berat nasi uduk misalkan 1.000. Ya. Dulu kan masih 1.000-an tuh nasi uduk ada. Ya. Kayak gitu kan. Kalau saya dulu ini biasanya yang es teh 500. Kalau yang minumannya berasa-rasa itu 1.000. Oh ya kayak pop es ya. Ya, kalau misalkan kita mau jajan yang pop es, otomatis kita beli makanannya, cemilannya tuh yang lebih murah. Lebih murah karena lagi. sisa uangnya cuma 1.000 lagi Benar. kan. Nah, kalau minumannya yang es teh, otomatis jajanannya jadi lebih banyak. Ya. Nah, itu menjadi sebuah faktor anak itu beli apa nanti gitu. Dan itu kan faktornya ada di ekonomi kita punya berapa gitu ya? Ya, uangnya punya berapa nih si anak nih gitu. Daya belinya gimana nih? Nah, betul, daya beli lah ibaratnya. Ya, kalau misalkan kita jualan minuman 5.000 di sekolah yang rata-rata uang jajannya itu 20.000, ya mungkin masih bisa tuh. Ya, berarti faktor daya beli itu menjadi salah satu faktor yang kalau menurut pengalamanmu gitu ya. Ya. Itu faktor yang sangat besar gitu ya. Sangat besar, paling besar tuh Untuk menentukan seseorang beli produk ya atau jasa ya. Betul. Contoh lain misalkan teman-teman misalkan bisnis snack. Misal 15.000. Ini orang yang otomatis kan jajannya snack 15.000. Ditambah dia pasti mau makan siang, mau apa. Kira-kira dia sehari megang berapa nih gitu kan. Kira-kira sebulan dia penghasilannya kira-kira berapa nih gitu. Orang yang seperti apa nih yang beli 15.000 itu? Snack 15.000 ya. Snack 15.000 ini orang yang seperti apa? Jangan sampai kita snack 15.000 dititipin ke misalkan koperasi kantor yang mungkin gajinya UMR pas-pasan gitu ya. Iya. Yang mereka tuh makan pokoknya aja 15.000 gitu ya. Ya, yang mungkin sehari 20.000 atau 25.000 Iya. Yang snack 15.000 itu mahal. Jadi kesannya mahal ya. Mahal kesannya jadi gak laku. Iya. Orang dia aja buat makan pokok gitu ya 15.000 gitu ya. Kok dia beli snack 15.000 sih kan? Iya. Pastinya kalau yang ada di bayangan normalnya kan makanan pokok biasanya lebih mahal, snacknya lebih murah, yang kecil-kecil. Cari kerupuk yang harga 2.000 ya, 2.000 gitu ya. Gitu kan. Keripik setan gitu, 2.000 gitu, kayak gitu ya bener-bener. Iya. Iya. Makaroni yang 2.000-an gitu ya. Yang dikemas tapi tetap ada brandnya misalkan buat sebagai pengingat misalnya gitu ya. Produk lain misalkan kayak
kayak tadi ibu-ibu pengajian misalkan. Nih ibu-ibu pengajian, ibu-ibu yang sosialita atau bukan nih gitu. Atau ibu-ibu kampung biasa. Nah, kita mau jual kerudung, nggak mungkin dong kita jualan yang misalkan satu kerudungnya 50.000 Benar. gitu atau berapa. Pengajian dosen misalkan ya. Ya, Kan pengajian dosen ibu-ibunya nggak mungkin dong yang 200.000 kerudungnya gitu ya. yang kerudungnya 10.000-an kayak anak SMA gitu ya. Gitu. Nah, maksudnya adalah ketika kita kenal nih, tahu berarti kita bisa menentukan lokasi di mana kita promosinya. Contoh kayak tadi anak sekolah. Ya bener anak sekolah, tapi kan anak sekolah yang ini mah sekolah ini kayaknya uang jajannya dikit, nggak bakal masuk nih produk kita kan gitu. Benar. Jadi gak sia-sia ketika promosi di situ. Benar. Atau misalkan contoh lain, misalkan produk baju misalkan. Kita buka promosi ke mahasiswa misalkan. Nah, mahasiswanya yang level mana dulu nih? Benar. Apakah mahasiswa yang outfitnya sering ganti-ganti? Ya, mahasiswa yang modis-modis. Nah, Ya benar. harus dilihat dulu, jangan sampai target kita mahasiswa, ya udah depan kampus, pasti depan kampus laku. Ya kampusnya anak-anaknya modis atau enggak nih gitu. Benar. Kampusnya kampus yang mahal atau murah nih, gitu ya. Kan gitu. Biasanya mahasiswa juga yang nyari yang murah nih misalkan kampusnya karena memang strata sosial orang tuanya misalkan nggak terlalu tinggi, penghasilannya misalkan nggak terlalu tinggi misalkan. Ya, betul. Kalau yang swasta yang mahal misalkan gitu ya. Ya berarti kan orang tuanya mampu tuh ngebiayain di yang mahal, berarti uang jajannya juga pasti Lumayan. gede dong gitu. Iya. Kayak gitu. Atau misalkan tetap maksa mau jualan depan kampus, ya kita lihat dulu harganya lah, disesuaikan harga kita. Betul. Ya jualan bajunya yang murah, ya. Gitu, bener. Yang orang mahasiswanya juga uang jajannya masuk nih sama itu gitu ya. Yang 50.000, yang 70.000 misalkan gitu. Ya jangan yang jualan baju kaos misalkan yang 500.000. Iya. Otomatis mahasiswa juga bingung gitu. Karena mahasiswa itu lebih baik kita berangkat ke luar kota gitu untuk membeli baju-baju murah. Bener. Nah, itu ya, jadi menentukan siapa, terus jadi gampang untuk promosinya, gampang untuk bisnisnya, mau bagi brosur pun karena udah sesuai ya pasti orang-orang gampang untuk belinya gitu. Kayak gitu. Artinya kalau kita bisnis nih ya, bisnis A misalkan, itu kita harus tanya ke diri kita, ini produk ini atau jasa ini tuh siapa sih yang belinya? Nah, gitu benar. Gitu kita ya. tentukan dulu, kira-kira dulu aja, ini kira-kira siapa nih yang beli gitu. Habis dia kira-kira, nanti coba kita jualan lah ke orang-orang ini gitu. Beneran mereka mau beli atau enggak gitu. Kalau misalkan ternyata kok nggak laku ya, berarti ada yang salah. Kayaknya produk ini bukan untuk orang itu gitu. Benar. Coba ganti, atau misalkan pengennya tetap jualan ke orang yang ini, ya berarti harganya turunin, atau misalkan bentuk kemasannya dirubah misalkan kayak gitu. Nah, yang paling susah dari target market adalah ketika kita jualan produk di luar diri kita sendiri. Tadi kan kita ngelihat dari ekonomi kita ya. Dari ekonomi kita, penghasilan kita. Nah, kalau kita jualan produk yang di luar ekonomi kita susah ngira-ngiranya tuh. Kita susah kira-kiranya. Itu susah sering terjadi di bisnis-bisnis lah. Contohnya gini, misalkan saya pengen untung gede, akhirnya saya jualan tas harganya misalkan 1 juta. Kalau prediksi gitu ya, berarti orang-orang yang mungkin penghasilannya 10 juta gitu ya. Tapi saya sendiri penghasilannya cuma misalkan 3 juta. Nah, saya tuh nggak punya koneksi, nggak punya ide. Nih orang-orang yang penghasilannya 10 juta tuh di mana tinggalnya gitu. Idenya mah bagus, misalkan pengen dapat untung gede. Ya. Gitu ya. Saya jualan tas branded nih yang lokal, tapi branded harga jualnya mahal, untungnya ke saya gede nih ya. Ya. Saya bakal jualan ini nih. Ya. Tapi saya sendiri nggak tahu jualnya ke siapanya itu Kemana nih kemana jualannya? gitu. Karena lingkungan saya sendiri misalkan gitu ya. Nggak mampu beli tas ini.
saya sendiri nggak mungkin beli tas ini Iya, gitu ya. saya sendiri nggak mungkin beli tas ini, misalkan 10 juta. Iya. Kayak gitu, itu susah, makanya itu susah banget itu. Kalau ngiklan pun ngiklan kemana misalkan gitu ya. Iya, Ya kalau iklan yang dijangkau semua orang itu kan mahal banget. iya. Misalkan di billboard misalkan gitu ya. Di billboard, Orang yang benar. kan nanti ada mobil mewah tuh, lihat tuh billboard misalnya gitu ya. Anda bisa nggak ngiklan di billboard misalnya gitu kan? Kalau memang banyak modalnya ya mending promosi semuanya aja ya. Iya. Di billboard, di Instagram atau di TikTok. Iya. Itu semua umur, terus semua kalangan gitu ya, di iklan, ada iklan kita gitu. Bisa seperti itu memang, cuman modalnya Modalnya gede. gede banget. Yang tadi masalahnya Anda sendiri nggak mampu beli. Nah, saya kan problem itu. Nah, contohnya ini yang paling simpel. Saya kan kuliah di Jakarta ya. Pertama tinggal di Jakarta juga, kerja di Jakarta. Tapi nggak pernah tuh lihat Raffi Ahmad gitu. Oh, iya. Lagi jajan di warung misalkan. Iya, Ada iya. Raffi Ahmad jajan di warung. Nggak ada itu. Selama bertahun-tahun nggak ada. Selama misalkan 10 tahun gitu ya, tidak pernah ada momen itu Nggak ya. ada momen itu. Yang artinya kan ini Raffi Ahmad nggak mungkin dibeli produk yang kalau kita titipin di warung nggak mungkin beli gitu. Ya, kalau bukan keperluan syuting, Ya. kayaknya hampir tidak mungkin Hampir gitu ya. tidak mungkin itu. Hampir tidak mungkin. Kecuali mungkin warungnya deket rumahnya gitu ya. Ya. Itu pun yang beli mungkin asistennya gitu ya. Iya. Itu yang beli asistennya mungkin. Kayak gitu. Jadi contoh lain yang lebih gampang misalkan yang ada di tiap daerah nih, pejabat deh. Kita hidup di kota kan bertahun-tahun. Pernah nggak lihat bupati itu belinya kemana jajannya? Beli bajunya kemana tuh bupati? Benar. Gak pernah ketemu tuh, misalkan pas-pasan kita beli baju juga, ada bupati juga beli baju gitu. Iya, nggak tahu ya. Gak ada ya, momen itu kok nggak terjadi gitu. Misalkan bupati ke pasar gitu ya, Ya ke pasar beli sayur misalkan. dan itu harian misalkan. Kok enggak ya? Enggak. Enggak benar. Enggak. Dia beli sayur ke pasar, masak dulu misalnya. Buat apa? Buat masak di rumah misalnya gitu. Enggak ya. Gak kelihatan apakah mungkin si pejabat ini lebih memilih tukang sayur yang datang ke perumahannya, yang keliling, atau dia misalkan pesan sayurnya online, atau misalkan dia ke supermarket yang udah bersih gitu ya. Mau itu pejabatnya tuh pembantunya lah minimal lah. Nah kita itu nggak ada ide mereka tuh belinya apa gitu. Karena kita sendiri bukan di kalangan mereka. Iya, benar. Kita nggak punya pengalaman berkegiatan bersama mereka, ataupun kitanya nggak punya pengalaman circle mereka tuh gimana gitu ya. Ya. Kita nggak berada di situ, jadi bingung gitu kan. Iya betul, nggak berada di situ. Adapun yang bisa kita lakukan adalah kalau misalkan pengen target market tertentu ya, itu dengan ikut ke komunitas hobi yang sama. Nah itu ada kemungkinan muncul tuh Ketemu orang-orang. ya? Iya, orang-orang yang nggak pernah muncul tuh muncul, ada kemungkinan. Contoh misalkan komunitas motor, misalkan. Itu kadang ada juga yang misalkan dia orang kaya tapi tetap pengen motoran misalkan. Iya. Itu jadi bisa lintas Finansial lah. Lintas finansial. Benar. Karena ya orang yang misalkan sebutlah kemampuan ekonominya kecil tapi punya motor tapi seneng, artinya kan dia bakal nabung misalkan buat ngemodif motornya misalkan gitu ya tipis-tipis, mungkin nggak yang mewah-mewah, tapi dia cinta kan, artinya bisa gabung tuh ke tempat itu, bisa gabung, masuklah ke tempat itu yang orang-orangnya tuh bisa ngerti gitu, ini mah ya pecinta mobil, pecinta otomotif, misalnya motor gitu ya. Ada juga gitu. yang gampang mah olahraga, komunitas olahraga. Bener. Teman saya tuh dia ikut komunitas lari di Jakarta ya. Dia nggak cuma satu, ada kayaknya lebih dari 5 komunitas yang diikutin. Dan akhirnya ketemu sama petinggi-petinggi dari perusahaan-perusahaan. Bener. Kayak misalkan direkturnya, karena dia hobi lari, terus misalkan manajernya, dan itu bisa malah nggak cuma buat jualan, jadi bisa buat ada kerjaan nggak gitu. Bener. Jadi nyari kerja gitu, jadi bisa apapun lah.
Nah, itu salah satu cara untuk mencari apa namanya? Koneksi-koneksi ya. Koneksi yang di luar finansial kita itu di situ. Biasanya di hobi gitu. Benar. Ruang-ruang hobi itu benar-benar. Ya, biasanya ruang hobi yang bisa menyatukan lah. Iya, ruang hobi yang terbentuk menjadi komunitas gitu ya. Kitanya ikutan komunitas ya, komunitas-komunitas hobi gitu ya. Benar. Nah, gitu ya. Gimana, Jis? Apakah ada lagi terkait dengan apa namanya target pasar ini? Target pasar ya. Nah, jadi yang paling berpengaruh kalau menurut saya sih itu daya beli atau finansial seseorang itu yang seperti apa nih? Yang paling gampang ya. Habis itu baru kita kalau udah nemu orangnya seperti apa, hobinya seperti apa, baru kita promosi di tempat yang tepat gitu. Iya. Artinya apa namanya kita bisa melihat target pasar kita itu dari kemampuan finansialnya, ekonominya. Jadi kita bisa menentukan harga yang sesuai gitu ya. Iya. Kalau misalkan di lingkungan kita target kita itu pengen jualan di lingkungan kita dulu misalkan gitu ya. Iya. Di lingkungan sekitar RT, RW misalkan gitu ya. Ya berarti kan orang-orang ini nih yang bakal tahu dulu jualan kita. Dan kita tahu bahwa mereka itu secara finansial itu Seperti UMR, apa? misalkan gitu ya, UMR 5 juta misalnya segitu ya. Artinya kita bisa tahu nih daya beli mereka tuh segimana sih. Ya. Ya jangan dong jualan yang harganya 1 juta gitu ya. Betul. Gitu. Nah tadi ya kalau kita tahu orang tuh daya belinya gimana, kita tuh jadi lebih mudah menentukan strategi jualannya gimana, harganya berapa gitu ya, kayak gitu. Benar-benar. Target pasarnya itu jadi lebih jelas lah gitu. Kalau diperinci ya, itu kan baru satu faktor ya, yang finansial doang. Sebenarnya kan ada banyak, ada umur, ada kayak jenis kelamin, Iya, terus usia, terus apa lagi ya. Target market tuh banyak lah poin-poinnya. Itu mungkin bisa dibahas nanti lah. Ya sebetulnya sih itu berkaitan ya. Berkaitan. Tidak hanya berdiri sendiri Tidak sebetulnya hanya ya. berdiri sendiri. Harusnya sih ada pembahasan khusus lah itu gitu ya, untuk semuanya. Cuman yang paling mengena lah. Umum tapi kebanyakan kayak gitu hasilnya Iya, gitu ya. Iya, itu dilihatnya dari finansialnya dulu aja gitu. Ya benar. Gitu. Oke, dari segi yang umumnya tapi kebanyakannya kayak gitu rata-rata gitulah ya. Seperti itu teman-teman. Oke ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen, juga di subscribe. Serta kalau pengen misalkan beli produk-produk kita, jasa-jasa kita nih Jis, kita ada jasa apa nih Jis? Ya, kita studio desain otomatis kita bisa bikin desain untuk keperluan bisnis teman-teman. Betul. Bisa logo, bisa desain kemasan, packaging, bisa misalkan desain gerobak atau desain promosi dan lain-lain. Karena desain pun menentukan target market. Benar. Misalkan jualannya ke harganya mahal, terus desainnya juga harus kelihatan mahal. Harus gitu. mewah, elegan, misalkan gitu ya. Ya, jangan sampai kita jualan barang yang elegan ke orang yang nggak punya uang Iya. ini. Bisanya ceria, rame, misalkan gitu ya. Penuh dengan warna-warna yang apa namanya klap-klip yang ini mah kesannya kok jualan anak-anak misalkan gitu ya. Ya, kadang kalau kita juga, wah ini kayaknya mahal, nggak usah lah gitu. Iya, gitu. Kayaknya produk ini mahal, padahal itu desainnya yang kelihatan mahal. Iya, benar. Nah, Padahal kita tuh ingin menargetkan kalangan yang merakyat misalnya Ya. gitu ya. Tapi malah selera kita desainnya desain mewah mahal. Nah, Image-nya kan orang nerimanya jadi, wah kayaknya nih produknya mahal deh. iya. Atau misalkan, wah toko ini kayaknya mahal nih karena desainnya gitu ya. Interiornya misalkan gitu ya. Ya, kayak gitu. Nah, jadi gue nggak beli ke situ misalkan. Itu juga salah satu faktor ya. Iya. Jadi desain, kalau mau beli desain bisa langsung di WA aja, ke nomornya ada di bawah. Kita juga bisa membantu perizinan NIB atau mau daftar merek di DJKI bisa juga bantu. Bisa langsung hubungi nomor yang ada di bawah lagi di WA. Gitu ya. Itu mudah banget, tinggal kontak aja teman-teman kayak gitu. Oke, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye.